Pertama, kita atur terlebih dahulu stylesnya. Ini dilakukan agar saat membuat teks baru tidak perlu untuk mengaturnya lagi. Kita pergi ke Group Styles di menu Home, pilih yang normal, lalu klik kanan. Setelah itu, pilih Modify, atur formattingnya menjadi Times New Roman, ukuran hurufnya menjadi 12, warnanya kita pilih Automatic, posisi hurufnya diubah menjadi rata kanan dan kiri. Setelah itu, klik OK. Kedua, kita atur juga styles lainnya seperti untuk bab atau judul halaman, subbab, dan seterusnya. Seperti langkah pertama, namun kita pilih heading 1 untuk bab, heading 2 untuk subbab, dan seterusnya. Heading 1 formattingnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12, warnanya pilih Automatic, gaya hurufnya pilih yang bold, dan posisi hurufnya menjadi rata tengah. Sedangkan heading 2, formattingnya Times New Roman, ukuran hurufnya 12, warnanya pilih Automatic, gaya hurufnya pilih yang bold, dan posisi hurufnya menjadi rata kanan kiri. Styles ini akan memudahkan kita nantinya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengatur ukuran kertasnya ya. Caranya, kita pergi ke menu Layout, pilih Size, lalu ganti ukuran kertasnya menjadi A4. Setelah itu, pilih Margins, lalu pilih Custom Margins, atur topnya menjadi 4, bottomnya menjadi 3, leftnya menjadi 4, dan rightnya menjadi 3. Jika sudah, klik OK. Langkah selanjutnya, kita pergi ke menu Home. Pada lembar pertama, diawali dengan cover makalah. Atur posisi huruf menjadi rata tengah di menu Home pada grup font, dan gaya huruf menjadi bold. Ini adalah contoh cover makalah yang akan kita buat. Biasanya pada cover makalah ada gambar logo universitasnya. Untuk menambahkan gambar pada Word, kita pergi ke menu Insert, pilih Picture pada grup Illustration. Pilih this device, lalu pilih gambar yang ingin kalian tambahkan pada file, lalu klik Insert. Atur ukuran gambar bisa disesuaikan dengan kondisi. Setelah sudah mengatur ukuran gambar, pergi ke menu Picture Format. Pilih Word Text pada grup Arrange, lalu pilih In Front of Text. Klik double kiri di bawah gambar, lalu ketik nama kelompok kalian dan anggotanya. Untuk penulisannya, ketik nama, setelah itu tekan tombol tab pada keyboard, lalu ketik name. Penekanan tombol tab cukup 1 kali saja ya. Untuk mengatur jarak nama dan name, kalian blok terlebih dahulu teks nama dan name tadi. Setelah itu, klik 1 kali di daerah yang diklik seperti dalam video tersebut. Ini dilakukan agar tampilannya nanti terlihat lebih rapi. Jika ada anggota kelompok memiliki nama yang panjang, kita bisa menarik tanda tersebut ke arah kanan atau kiri. Setelah cover sudah jadi, kita pergi ke menu Layout, pilih Bricks pada grup Page Setup. Setelah itu, pilih Section Bricks Next Page. Apa bedanya Page Brick dengan Section Brick? Page Brick berfungsi sebagai pemisah halaman, sedangkan Section Brick berfungsi untuk membagi bab, subbab, atau format kolom, header dan footer, serta page borders. Pada lembaran kedua, biasanya berisi kata pengantar. Kita pergi ke menu Home, lalu pilih heading 1 di menu Layout pada grup Stylus yang telah kita atur di awal tadi. Lalu ketik kata pengantar, setelah itu enter 2 kali. Untuk teks kata pengantar menggunakan stylus normal. Teksnya bisa kalian contoh seperti dalam video tersebut. Untuk penulisan yang paling bawah, Anda tidak perlu menggunakan tab berkali-kali. Cukup kalian blok terlebih dahulu teks yang di bawah, lalu tarik gambar kotak yang ditandai dalam video ini ke arah kanan. Bisa disesuaikan. Jika sudah, kita pilih Page Break di menu Insert pada grup Page. Pada lembaran ketiga, diisi dengan daftar isi.
Kita pergi ke menu Home, lalu pilih heading 1. Setelah itu, ketik daftar isi. Nah, kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat daftar isi secara singkat. Yang pertama kita lakukan yaitu pergi ke menu References, pilih Table of Contents, lalu pilih Automatic Table. Terserah mau yang satu ataupun dua, tetapi pada kali ini kami menggunakan Automatic Table 2. Untuk tulisan Table of Contents, jangan langsung dihapus, cukup kita ubah teksnya menjadi titik, lalu kecilkan saja ukurannya sampai sekecil mungkin. Setelah itu, klik 2 kali di bawah tabel daftar isi tersebut. Lalu kita pergi ke menu Layout, pilih Breaks pada grup Page tutup, lalu pilih Section Breaks Next Page. Pada lembaran selanjutnya ada bab 1 tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Pada bab 2 terdapat pembahasan yang memuat materi-materi. Lalu pada bab 3 terdapat penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Untuk langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Heading 1 untuk judul bab. Nah, untuk penulisan bab 1 dengan judulnya di bawah, agar tetap menjadi satu kesatuan, kalian bisa tekan Shift plus Enter. Shift plus Enter ini berfungsi untuk membuat baris baru, namun tetap jadi satu kesatuan dengan teks sebelumnya. Atau secara singkatnya, agar tidak membuat paragraf baru saat ingin membuat garis baru. Setelah itu, tekan Enter 2 kali. Untuk subbab, kita menggunakan heading 2, dan untuk submateri, kita menggunakan heading 3. Jika sudah, kita pilih Page Break dengan menu Insert pada grup Page. Sebenarnya, ada shortcut untuk Page Break, yaitu dengan cara tekan Ctrl plus Enter. Untuk penulisan bab 2 dan bab 3, bisa sama seperti penulisan bab 1. Pada lembaran akhir berisikan daftar pustaka. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan heading 1 di menu layout pada grup stylus. Untuk cara penulisan daftar pustaka, bisa kalian perhatikan dalam video tersebut. Dalam setiap paragraf, perlu kalian perhatikan posisi indent-nya. Kalian tidak perlu menekan tab setiap paragraf baru, namun atur first line indent dan hanging indent-nya, seperti yang ada di dalam video. Terakhir, kita lakukan penomoran halaman. Untuk penomoran pertama, biasanya menggunakan angka Romawi yang mencakup kata pengantar dan daftar isi. Nah, untuk penomoran ini, sebelumnya kita pergi ke lembar kata pengantar. Setelah itu, klik salah satu teks dalam halaman tersebut. Pilih page number di menu Insert dalam grup Header and Footer. Pilih bottom page, lalu pilih Plain number 2. Karena kata pengantar dan daftar isi biasanya menggunakan angka Romawi, maka kita perlu mengaturnya lagi, yaitu dengan cara pilih page number, lalu pilih format page number. Atur nomor formatnya menjadi angka Romawi, dan start at-nya menjadi 1. Setelah itu, klik OK. Bisa kalian lihat covernya juga ikut bernomor. Cara mengaturnya cukup mudah. Kalian tinggal klik kiri 2 kali pada nomor halaman cover. Setelah itu, centang different first page pada group option. Selanjutnya kita pergi ke halaman bab 1. Seperti langkah sebelumnya, kita klik 2 kali pada nomor halaman tersebut. Pilih Tools Page Number pada grup Header and Footer. Setelah itu, pilih Format Page Number. Atur nomor formatnya menjadi angka normal dan Start at-nya menjadi 1. Jangan lupa, setiap kali ada modifikasi makalah ataupun selesai mengerjakan makalah, kita harus mengupdate daftar isi. Caranya, kita pergi ke lembar daftar isi, lalu klik tabel daftar isi tersebut.
Pilih update table, lalu pilihlah update entire table. Setelah itu oke. Blok semua teks dari kata pengantar sampai ke daftar pustaka. Setelah itu, ubah line spacingnya menjadi 1,5. Agar nantinya tidak perlu melakukan ini lagi, kita modify lagi style normalnya seperti langkah di awal tadi. Ubah line spacingnya menjadi 1,5. Lakukan ini ke heading lainnya juga.